Pekalongan. Mendengar kota Pekalongan, hal yang langsung terpikirkan oleh otak yakni batik. Pekalongan, kota batik. Batik merupakan sebuah hasil karya kerajinan tangan dengan menulis atau menggambarkan malam di atas kain. Tentunya, batik tidak asing lagi di telinga kita. Tidak hanya terkenal di mata lokal saja, tetapi batik juga sudah terkenal ke kancah internasional. Bahkan, batik juga ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Lalu, bagaimana cerita sejarah batik di kota batik? Pada awalnya, seni batik yang melekat dalam busana Jawa lebih berkembang dalam lingkungan istana atau keraton. Sebab, kain batik dengan motif tertentu masih dibuat atau dihasilkan di lingkungan keraton. Dan hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan. Awal mula batik itu di pedalaman ya, dari daerah Jogja, Solo. Itu batik keraton ya disebut juga. Batik yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya keraton. Jadi batik yang pedalaman itu dia motifnya berupa simbol-simbol isinya. Ada maknanya, ada filosofinya, siapa yang memakai, itu orang khusus, ada dipakai di acara apa itu orang khusus ya. Karena dia dipakai di keraton dan pembuatannya juga ribet ya. Ada sada puasa, ada sada apa, karena mereka menilai batik itu sakral, tidak hanya baju pakai ya. Beberapa motif batik pedalaman di antaranya yakni motif batik Parangraja dan motif Sidomukti. Perkembangan batik di Pekalongan sangat pesat setelah Perang Diponegoro berakhir. Sekitar tahun 1825 sampai dengan 1830-an, banyak bangsawan yang terlibat perang besar di Ponegoro. Akibat perang tersebut, keluarga Keraton Mataram beserta pengikutnya terdesak meninggalkan kerajaan dan banyak mengungsi ke Pekalongan untuk menetap di sana. Lalu, sekitar abad ke-19, batik di Pekalongan mulai ramai karena faktor orang Indo-Eropa. Perempuan Indo-Eropa, tepatnya istri dari para pejabat kota praja, mulai membuat batik. Kalau dulu itu identik kain sarung dan kain panjang. Kain panjang tentu untuk kaum wanita ya. Baru ada orang-orang Indo-Eropa, mereka kemudian membuat celana pangsi. Ini celana pangsi nih namanya. Ini dipakai untuk kaum laki-laki, orang-orang Eropa. Ada beberapa motif yang terkenal dari Pekalongan. Motif-motif tersebut dipengaruhi dari berbagai budaya. Salah satunya yaitu motif Jalamprang. Sekitar tahun 1640-an, banyak kain dari India yang masuk ke Nusantara. Motif batik Jalamprang di Pekalongan terinspirasi dari kain patola, yakni kain tenun berbahan sutra yang berasal dari pedagang Gujarat, India. Kain tersebut diadopsi ke dalam motif batik oleh masyarakat Pekalongan. Jadilah kain batik motif Jalamprang. Bentuk dasar dari motif ini yakni geometris, lingkaran, dan titik. Sebagian masyarakat Pekalongan mempercayai motif batik Jalamprang sebagai benda yang sakral, yakni media yang digunakan untuk menghubungkan antara dunia manusia dan dunia dewa. Bentuk motifnya dipercaya sebagai simbol mistis yang bisa diterima oleh dunia Hyang, yakni dunianya Den Ayu Lanjar. Dalam mitos di Pekalongan, dipercaya sebagai penguasa Laut Utara. Motif lainnya dari Pekalongan yakni motif buketan. Motif buketan dipopulerkan oleh warga Indo-Eropa yang menetap di Pekalongan dan dibuat pertama kali oleh Eliza van Zulen. Buket berasal dari kata bouquet yang berarti rangkaian bunga. Berawal karena kesukaan orang Indo-Eropa membuat batik dengan warna-warni yang cerah,
seperti oranye, biru, dan merah muda. Sekarang, warna-warni dari batik tersebut menjadi ciri khas batik Kota Pekalongan. Tidak hanya orang Indo-Eropa saja, orang Tionghoa dan Arab pun juga memiliki peran yang dalam perkembangan batik di Pekalongan. Bahkan, ada salah satu motif batik Pekalongan yang dipengaruhi budaya Tionghoa, yakni motif pagi sore atau dikenal dengan motif Jawa Hokokai. Ciri khas dari motif ini yakni memiliki dua desain motif dan warna yang berbeda. Tentunya ada cerita di balik pembuatan motif ini. Sekitar tahun 1942 sampai 1945, dampak adanya Perang Dunia II membuat perdagangan mori dan obat pewarna terputus. Sehingga pembatik saat itu hanya membuat dua motif dan warna yang berbeda dalam satu kain. Agar pada pagi hari kita bisa mengenakan sisi motif yang satu, dan sore harinya kita dapat menggunakan sisi kain yang lainnya. Terkesan memakai dua kain yang berbeda padahal hanya satu kain. Adanya tokoh Tionghoa dan Arab yang menetap di Pekalongan menjadikan terbentuknya kampung Cina dan kampung Arab. Sesuai namanya, kampung Cina berisi warga-warga Tionghoa dan lingkungannya berisi kebudayaan Tionghoa. Seperti adanya kelenteng, vihara, pasar babi, dan juga beberapa toko yang menjual keperluan ibadah orang Tionghoa. Sedangkan untuk kampung Arab berisi warga-warga Arab. Di sini kalian bisa menemukan keperluan barang-barang yang biasa digunakan oleh orang Arab. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu workshop pembuatan batik tulis milik Pak Dudung di daerah Pekajangan, Kota Pekalongan. Pertama-tama, motif batik yang ingin dibuat digambar ke kertas. Setelah itu, pola yang ingin dibuat dipindahkan ke kain menggunakan pensil. Proses ini disebut japlak. Kemudian dilakukan melowong, yakni meletakkan malam atau lilin menggunakan canting sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Setelah itu, kain akan dipopok, yakni menutup bagian yang tidak ingin diwarnai dengan menggunakan malam. Kemudian akan dilakukan proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna. Pada zaman dahulu, bahan pewarna yang digunakan terbuat dari pewarna alam. Tetapi kebanyakan sekarang ini batik yang diproduksi menggunakan pewarna dari bahan kimia. Setelah diwarnai, kain akan dilorot, yakni merendam kain di air mendidih untuk meluruhkan malam. Proses ngelowong, mopok, dan melorot dilakukan berulang-ulang sampai menghasilkan warna dan corak yang diinginkan. Proses pengerjaan satu helai kain batik tulis biasanya memakan waktu sekitar 2-3 bulan, tergantung seberapa rumit motif kain tersebut.
Perkembangan batik Pekalongan dari masa ke masa meledak saat batik dinyatakan sebagai warisan budaya dunia. Karena hal tersebut, Pekalongan menjadi pusat sentra industri batik terbesar di Indonesia. Batik pada masa kini semakin berkembang dan mengalami perubahan motif serta kegunaan. Batik yang tadinya hanya digunakan sebagai pakaian konvensional seperti kain panjang dan sarung, sekarang berubah menjadi pakaian jadi, seperti kemeja, baju terusan, daster, dan lain-lain. Di Pekalongan sendiri, ada salah satu pusat perbelanjaan batik yang wajib dikunjungi saat mampir ke kota ini, yakni Pasar Grosir Batik Setono. Tepatnya di seberang exit tol Pekalongan. Berbagai macam batik tentunya ada di sini, mulai dari batik tulis, batik cap, maupun batik printing. Tidak hanya menjual motif batik Pekalongan yang warna-warni, di sini juga menjual berbagai macam motif dengan warna sogan lainnya. Terkenal dengan harga batiknya yang murah, di sini juga menjual berbagai aksesoris yang terbuat dari kain batik, seperti kipas tangan, tas, dan juga belangkon. Selayaknya pasar pada umumnya, harga di sini juga bisa ditawar. Karena Pasar Batik Setono tergolong pasar tradisional. Kondisi di sini tentunya masih sangat sederhana. Walau agak panas saat berbelanja, tetapi puas rasanya karena banyak sekali macam batik yang bisa didapatkan di sini. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita ikut melestarikan kebudayaan lokal Indonesia dengan bangga mengenakan batik dan tidak melupakan nilai sejarah maupun pengetahuan tentang batik. Agar generasi mendatang kelak tetap dapat mengingat batik sebagai kerajinan tangan yang patut kita banggakan. Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja.